Chromebook versi 12, ya saya baru saja update ke 129 dari 128 teman-teman, dan ada hal yang mengejutkanku. Sebelumnya aku tunjukkan dulu teman-teman, di sini kita setting oke, dan ada di bawah upgrading ke versi 129. Ya kalau kita lihat, kita pandang secara lebih mendalam di sini. Kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan yang lalu, ya awal tahun inilah ya, ini sudah banyak sekali perbedaan, dan saya rasa di sini tampilan dari si Chromebook ini makin terlihat clean. Seperti halnya di bagian device, ini bagian-bagiannya itu kayak ada tab yang dia itu nggak kayak kemarin gitu ya, langsung terus gitu ya. Jadi ini kita benar-benar bisa fokus gini ya, jadi kategorikan sedemikian rupa. Nah tetapi bukan itu poinnya teman-teman, karena ada hal yang cukup big. Artinya sebelumnya aku pernah bahas sebenarnya di Akui Search, jadi kita ngebahas tentang AI. Loh kenapa kok Gemini itu tidak bisa diinstal di sini? Dan ternyata ketika diupdate sekarang gitu, kita update ke 129, yang jelas ini Samsung Chromebook 4, ini ternyata ada langsung terintegrasi dengan Gemini. Nah kita tahu bahwa untuk Gemini itu dia kayak seperti ChatGPT, seperti itulah ya teman-teman ya untuk yang ini. Karena untuk yang AI terintegrasi secara full kayak gitu itu di Chromebook Plus teman-teman. Sedangkan di sini kan Chromebook Plus memang ada requirement minimalnya yang i3 itu minimal, dan ini nggak masuk. Nah sehingga di sini aku berkesimpulan bahwa Gemini ini seperti ekstensi yang ada di Chrome. Kita kan lihat aja langsung. Oke, kita langsung lihat di sini tuh kan, langsung di sini Gemini kita klik sekarang, dan yap bener ya, ini kayak dia itu tuh kan, dia di PWA plus PWA. Di sini kalian bisa lihat ini ada try Gemini Advance gitu kan. Advance itu biasanya yang berbayar ya. Ini ada FAQ. Tuh dia langsung buka kayak halaman baru tuh. Dan ini bisa kalian lihat. Ya tidak ada yang cukup wow gitu ya. Saya di sini wow kok ini bisa terintegrasi gitu ya. Bisa buat AI gambar gitu ya, dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata enggak, ini kan cuman generatif aja. Dan ini untuk Gemini yang ada di sini itu dia modelnya adalah semacam tuh gini ya, more your data. Oke, use Gemini. Oke, continue. Nah dia akan langsung kayak gini. Jadi ini ibaratkan aja kayak ini tuh dia di browser lah teman-teman ya, cuman kita tidak buka tab lagi. Jadi dia itu macam kayak CapCut lah teman-teman ya, CapCut. Nah CapCut web kayak gini lah, PWA ya teman-teman ya di sini. Nah jadi untuk fasilitas ini tuh tidak berada di lingkungan Androidnya ya teman-teman. Jadi ini kelihatan memang menyatu ya teman-teman ya. Jadi seakan-akan kita itu buka sebuah aplikasi gitu ya, walaupun di sini itu berbasiskan website gitu. Tapi kita bisa menggunakan ini untuk langsung, misalnya kita using microphone, kita akan bisa langsung enter prompt di sini. Kita bisa pakai dictation, kita juga bisa langsung pakai microphone. Ya seperti ini. Tolong jelaskan kepada saya apa itu arti dari. Ternyata di sini dia bingung. Dia bingung teman-teman. Dia bingung. Kita perlu pakai ini aja karena ini belum diatur ya, kemungkinan besar. Ini belum diatur di bagian settingnya. Tuh kan extension kan modelnya teman-teman. Kalian juga bisa pakai dark theme juga di sini. Tuh, wow, theme lebih bagus ya, lebih keren. Dan di bagian sini tuh apa sih? Ini ada topiknya ya teman-teman ya. Ya kayak di kalau misalnya kita pakai ChatGPT gitulah. Ini ada history chatnya nanti. Tapi aku nggak tahu ini apakah nanti ada pembatasannya itu seperti apa. Tapi yang jelas di sini kita akan coba dulu pakai dictation. Apakah arti dari komputer? Sebentar. Ngaco ini ya. Ganti. Bahasa pemrograman web yang terbaik saat ini itu apa? Dia tidak bisa langsung mencari gitu ya. Jadi kita perlu tekan tombol submit. Nah di sini ya, ini dia akan memberikan ya seperti biasa jawaban teman-teman. Ini ada JavaScript, Python, Ruby, PHP, Go. Dan ini ada frameworknya juga, ada React.js, Vue, Express, Django, Ruby, Rails. Nah seperti ini. Oke, kelihatan lebih seamless karena ini terintegrasi ya. Sih. Oke, alright. Jadi kalian juga tidak perlu sebenarnya tidak perlu install ini juga teman-teman ya, Google Play juga. Kalau kalian punya beberapa account gitu ya, karena ini memang di web. Don't worry. Ini di sini dia bisa langsung wow. Oke, ini berbagai macam aplikasinya. Terus ini untuk yang try Gemini Advance ini
Aku takutnya nanti kalau roll gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kalau misalnya nanti kayak ketika kita udah mencapai batas gitu ya, batas trial gitu, nanti langsung otomatis motong saldoku. Waduh, bahaya. Jadi aku cukup sampai di sini saja. Dimis, oke. Gemini extension help you bring it all together. Wah, di sini ada Google Flight, ada hotel, ada workspace-nya dan lain sebagainya di sini ya. Oke. Extensionnya ya. Oke, nah kelebihannya ketika ini teman-teman, ini tuh udah terintegrasi kayak gini di sini gitu kan. Ini tampilannya bisa lebih fresh kayak. Oke ya, jadi overall ya kayak gitu teman-teman ya. Dan di sini untuk mikrofonnya, aku nggak tahu ini mikrofonnya mungkin kita perlu atur di bahasa language yang ada di sini ya. Kemungkinan ini kalau untuk bahasa Inggris ini kemungkinan bisa teman-teman. Kita coba untuk bahasa Inggris ya. Can you tell me about what is JavaScript? Submit. Oh, di sini aku kira dia langsung ya. Dia langsung. Ternyata kita juga sama, cuman dia harus bahasa Inggris teman-teman. Seperti itu sih ya, sama kayak dictation. Seperti itu. Dan ini ada gem ya. Gem ini mungkin ini adalah mata uangnya yang ada di sini kali ya. Gem manager itu. Oh enggak ding. Ini ada upgrade ya seperti biasa teman-teman ya. Ya kalau misalnya kalian pengen lebih maksimal ya premium gitu ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Itu untuk yang Gemini yang tiba-tiba itu nongol di sini nih. Jadi kalian bisa tadi kan ada daftar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak daftar situ ya, di sini hanya sekedar kayak ekstensi biasa kayak link yang ada di sini aja teman-teman. Jadi nggak masalah sih kalian pakai atau enggak gitu, karena ini cuman dia itu aplikasi berbasis webnya langsung gitu ya. Kalau kalian mau gunakan ya itu tadi kita udah coba trialkan pada kalian seperti itu teman-teman. Jadi seperti kalian tuh buka Gemini di web browser, cuman ini stand alone ya, kayak dibuat stand alone sendiri gitu ya. Padahal itu kan Chrome ya, Chrome di browser berbasis browser. Seperti itu teman-teman. Dan ini ada yang beda lagi teman-teman di sini. Tambahan ini sekarang ada yang namanya fokus nih. Ini kayak yang do not disturb. Nah, tapi di sini tampilannya seperti ini nih. Jadi makanya aku bilang berbeda gitu ya teman-teman. Ini kalian bisa fokus ya, set untuk fokus teman-teman. Jadi agar nanti kalau ada notifikasi dan sebagainya, ini kayak do not disturb ya. Itu nggak mengganggu kalian gitu ya. Dan yang paling penting di sini ya teman-teman ya, Google Task itu integrasi di sini nih. Di bawahnya persis ada Google Task di sini ya. Keren. Jadi nanti task kalian itu akan muncul di sini. Terus ini ada soundnya juga teman-teman. Ini do not disturb while focus. Jadi keren ya, jadi bisa membuat kalian bisa fokus gitu ya, gitu sih. Lalu sebenarnya ini memang fitur yang dulu juga pernah ada ya, yang dia itu kita bisa save workspace atau teks kita ya teman-teman. Jadi bisa kita buka lagi. Cuman untuk sekarang ini kita bisa buka recent ya teman-teman. Misalnya kita itu kan ini shutdown, jadi kita bisa buka teks atau area kerja kita yang sebelumnya ketika ini masih nyala gitu. Di sini teman-teman kalian bisa menuju ke bagian overview. Overviewnya gimana? Overviewnya kalau di keyboard ini kita pakai Fn sama F5 ya, tuh F5 teman-teman. Nah di sini kalian akan keluar. Ini ada untitled dokumen, you open it di sini. Nah nanti akan keluar di sini nih yang recentnya nih, misalnya kayak gini teman-teman, nanti keluar di sini. Cuman ini nggak ada ya, pas nggak gitu. Dan ini untuk tampilan decksnya pun juga jauh berbeda. Kalian bisa tambahkan lagi di sini tuh kan. Nah seperti ini. Tapi dulu juga pernah kita sampaikan ya, dulu pernah bisa kayak gitu juga. Jadi fungsinya biar kalian nggak kehilangan itu yang pas nutup gitu sih kan. Di sini kalian bisa aktifkan bagian bawah ini biasanya. Nah ini ya, di sini ada text name itu seperti ini. Ya kelihatan beda dan lebih soft ini ya teman-teman ya. Tampilannya lebih kelihatan lembut banget ini di sini tuh. Bener-bener kayak we are simple gitu ya, simple gitu kan tampilannya sekarang tuh. Keren teman-teman. Terus yang baru lain yang aku temukan adalah ini teman-teman, di bagian wallpaper. Kalian bisa lihat di sini ada celebrate teacher ya, kalian bisa menuju ke wallpaper gitu. Keren sih, jadi untuk kalian yang mungkin mengajar ya di dunia pendidikan bro. Sayang sekali sebenarnya aku pengen mencoba yang fitur live translate langsung teman-teman. Cuman ini karena bukan Chromebook Plus ya, jadi kita nggak bisa coba itu. Jadi dia itu cuman bisa live caption aja kayak ini, tapi untuk translate secara otomatis ya tidak tersedia. Seperti itu. Di sini aku udah coba lihat di sini aku udah coba lihat dan ini nggak ada set. Ini cuman language yang didukung ya. Di sini kalian juga bisa tambah gitu sih teman-teman ya. Dan ini cukup faster ya untuk ini nih.
lebih akurat dan cepet gitu ya, jadi langsung tek gitu ya, ngomong apa dia langsung kena di sini ya captionnya. Dan tadi itu ketika kita masuk, nah di sini ya kita masuk lalu kita sign in. Nah lalu kita sign in kayak gini tuh, ini muncul welcome recap teman. Jadi di sini kita bisa tampilkan ini, kalian bisa turn on atau no time. Di sini kalian bisa no, ini welcome recap ini baru ya teman. Oke, turn on. Nah seperti ini, dan ya seperti yang tak bilang tadi teman-teman, jadi kalian bisa menggunakan ini ya di bagian sini ya, overview. Kalau di keyboard yang aku gunakan ini Fn sama F5, F5 bentar. Fn F5 nggak mau ya, kita buka dulu teman-teman, harus ada yang dibuka ya di sini. Fn F5, Fn F5. Nggak mau ya, bentar. Di sini kita klik kanan. Sudah, bentar, ini overview-nya kok gini ya. Kita ganti dulu di bagian sini deh, di bagian keyboard input, karena ini aku masuk di akun yang berbeda. Jadi di sini aku belum aktifkan use function as stopper. Oke, sini kita aktifkan seperti ini. Di sini untuk, nah ini ya, ini sama. Kita bisa pakai sekarang Fn F5 tuh ya, karena ini tadi baru teman-teman ya, jadi baru, aku belum ngatur di inputnya karena kita ganti akun gitu ya. Dan ya seperti yang tadi tak bilang, ini tampilan yang baru di bagian overview, dan yang nantinya dia akan keluar kayak gini teman-teman, yang rekap itu tadi. Ini tetap ya aku ganti, ini kan aku ganti akun teman-teman, Gemini-nya tetap ada di, dan di bagian bagian perk itu di sini what's new yang ada di sini nih. Kita langsung buka ini, terus di bagian perk. Nah ini kayaknya nggak ada deh. Apa kita perlu ini dulu kali ya? Perlu masuk ke Gemini-nya dulu. Kita klik. Ini kayaknya belum daftar aku deh. Gemini-nya belum daftar. Nah kalau ini nggak ada saldonya nih. Kita coba deh. Di sini kita klik dulu. Tuh. Jadi di sini itu dapatkan Gemini Advance itu 300.000 per bulan men. Ini selama 1 bulan kita dapat gratis ketika kita uji coba gitu. Kita juga dapat penyimpanan 2 tera. Ternyata nggak langsung ya, jadi aman sebenarnya, jadi nggak masalah. Nah jadi kalau kalian punya, ternyata aku pernah daftar di sini, makanya nih historinya ada di sini nih. Mengapa bumi itu bulat? Astaga, di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ini tuh ada link publik Anda gitu ya. Anda teman percakapan secara utuh. Ini ternyata bisa ya. Ini ada link publik juga. Jadi percakapan kita itu bisa dilinkkan publik ya, teman-teman, seperti itu ternyata ya. Oke. Seperti itu sih. Ya, itu ya teman-teman. Jadi aku cuman pengen testing aja di sini untuk ganti akun lainnya. Ternyata di sini tetap dia tetap disematkan ya. Jadi ini tuh berlaku untuk semua teman-teman. Jadi setiap kita itu buat akun baru, maka dia udah langsung ada Gemini-nya. Walaupun di sini aku nggak mengaktifkan Google Play Store di akun ini ya. Ya itu tadi ya, PWA, karena dia PWA berbasis browser jalan di web browser, seakan-akan aplikasi. Oke, seperti itu. Dan ya fokus nih, beda akun beda Google Task ya bagian sini. Alright. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Dan ya karena tadi itu kan agak terbatas, dan sekarang aku tunjukkan secara full. Ini adalah untuk tampilan dari si Chromebook teman. Network, Bluetooth, bagian connected device, bagian account. Nah di sini ini ada parental control juga. Ini ada device, ini udah dibagi-bagi. Ini ada mouse, touchpad, display, audio, dan print scan. Terus ini ada wallpapernya di bagian sini. Ada privacy security, ini juga ada di tab sendiri. Apps, ini ada Google Play. Kalau kalian mengaktifkan nanti akan ada tambahan menu. Di sini ada accessibility, terus ada sistem preference. Nah, ini power masuk ke sistem preference, dan di sini termasuk files, Google Drive, network file share. Ya, dulu pernah kita bahas juga di sini. Ini startup, ada welcome recap. Kita juga bisa menonaktifkannya teman-teman, tinggal di bagian sini aja di off kan kalau misalnya kalian tidak pengen nanti keluar welcome recap terus gitu ya. Welcome dialog gitulah teman-teman ya, seperti itu. Kalau yang sebelumnya kan memang nggak ada kayak gini gitu ya. Kalau kalian terganggu gitu ya, tinggal off bro. Di sini show Windows suggestion when starting speed clean screen gitu ya. Kalian juga bisa mengaktifkan ini suggestion ya. Kalau screen tuh kan seperti ini, jadi modelnya kayak di Windows itulah, jadi akan ada kayak gini. Walaupun sebelumnya itu kan ada gini ya teman-teman, kalian bisa pilih di sini, tapi sekarang itu tinggal kita taruh. Nah kalau kalian nggak pengen ini aktif, tinggal nonaktifkan aja nanti. Nah ini kan nggak ada nih. Nah kalau ini kalian aktifkan, nah ini buka tuh, kok sama aja ya, sama aja. Langsung ini malahan tuh kan. Tuh kan, ya sudah keren sih sekarang teman-teman, tapi ini nggak ngefek kayaknya. Terus di about, bagian about nih kayak gini, kita lihat di sini. Ini tampilannya kayak gini sekarang. Dan bagian
ini tentunya di bagian ini bagian wallpaper dan lain sebagainya. Yang tadi tak bilang ini ada yang baru di sini, celebrate. Oke, seperti itu yang ada di sini, kalian bisa gitu sih teman-teman ya. Dan di sini kok aku merasa lebih enteng ya. Ini lebih, aku beneran teman-teman, aku merasa lebih enteng di sini. Rasanya lebih enteng ya ketika kita coba untuk ini berseluncur ini lebih enteng teman-teman rasanya. Gitu sih. Dan ini lumayan super satu kayak ini, terutama untuk yang tadi ya. Kalau Gemini tadi yang mungkin yang butuh asisten robot kayak gitu ya, oke, itu sudah tersedia teman-teman, seperti itu Gemini itu tadi. Atau kalau kalian mau pakai yang lain ya bisa juga kan, di sini kalian bisa akses di browsernya, kalian pin aja kayak gitu ya, seperti hanya ketika kalian itu buat bookmark kayak gitu ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa buat tab kayak gitu ya, di sini kalian bookmark, ini kan sama aja teman-teman, sama aja seperti itu bro, karena itu basiskan browser. Oke, kira-kira sekian ya untuk pembahasan kali ini. Yang terbaru memang itu ya teman-teman, yang ini agak wow gitu ya. Di sini ada ikonnya juga di sini, jadi terintegrasi di Chromebook. Alright. Ini juga nggak ada yang baru gitu ya. Ini video bisa buat GIF, bisa buat time lapse. Dulu kita pernah bahas juga teman-teman ya di sini bagaimana caranya menggunakan kamera profesional gitu ya. Kita gunakan buat ngerekam di sini, membuat ngerekam time lapse dengan Chromebook gitu ya. Jadi kamera profesionalnya kita capture, nah kita bisa gitu ya. Ini bisa scan juga, scan dokumen, scan QR code, tapi gini berarti modelnya karena pakainya webcam, kecuali kalau ada kamera eksternal gitu ya teman-teman, seperti itu. Gitu sih kayaknya, sudah nggak ada yang lain teman-teman. Sudah, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.